Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Naila Merianisa dengan NIM 2409291 dari kelas 3B PTB 24. Jadi, setelah saya menjelaskan dua video yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang koordinat geografis UTM. Apa sih koordinat geografis? Adalah sistem angka atau sepasang nilai yang digunakan untuk menentukan posisi atau lokasi suatu titik pada permukaan bumi atau bidang datar. Nah, dalam pemetaan, koordinat biasanya berupa titik pertemuan garis lintang, yaitu latitude, dan garis bujur, yaitu longitude, yang memudahkan penentuan lokasi secara tepat dan unik. Nah, bisa dibilang juga koordinat juga kayak X dan Y gitu. Nah, untuk elevasinya itu ada di Z gitu, teman-teman. Next. Nah, sistem koordinat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada geografis. Jadi, geografis adalah sistem untuk menentukan lokasi suatu titik di permukaan bumi menggunakan kombinasi garis lintang latitude dan garis bujur longitude. Jadi, garis lintang mengukur posisi utara dan selatan dari garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur mengukur posisi timur barat dari meridian utama, yaitu Greenwich. Sistem ini sangat penting untuk navigasi pemetaan dan analisis geospasial. Adapun UTM sendiri, UTM yaitu Universal Transfer Mercator. Jadi UTM itu titik 0 berada di khatulistiwa. Jika ke arah atas, maka makin besar. Titiknya itu dari 0 sampai 1000 berada di khatulistiwa gitu. Jika ke arah bawah, maka makin kecil untuk titik Y. Nah, jadi jika tadi tuh kan jika ke kanan bertambah, jika ke kiri berkurang, si titik tengah X adalah 500 berada di titik tengah gitu. Nah, kita bisa langsung lanjut ke peta bumi yang saya akan tunjukkan berikutnya. Nah, teman-teman, kita pindah ke SketchUp karena saya ingin melihatkan gitu contoh dari, kan ini sudah dipotong ya, contoh dari bentuk bumi gitu yang sudah dipotong dan yang sudah dibuat gitu. Nah, adapun pusat dari bumi tersebut tuh atau titik tengah dari bumi itu di sini ya teman-teman, yaitu bisa dibilang tuh titik nadir gitu, titik utamanya si bumi tersebut. Nah, untuk menentukan lintang dan bujur atau longitude dan latitude tersebut itu bisa dilihat dari garis yang merah ini teman-teman. Jadi yang merah tuh bisa dibilang X-nya dan yang hijau tuh bisa dibilang Y-nya ataupun latitude dan longitude-nya gitu teman. Garis bujur dan garis lintangnya bisa dibilang juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pun ada 0 derajat ya ataupun garis dari 0 tersebut. Nah, itu bisa dibilang garis ekuator ataupun garis khatulistiwanya gitu, garis dari paling bawah lah ataupun dari titik bumi, detik utama buminya. Nah, kalau misalkan si lintang ke atas tuh bisa dibilang yaitu kalau ke atas tuh lintang selatan dan kalau ke bawah tuh bisa dibilang juga lintang utara, teman-teman. Nah, ya. Nah, kalau ke sini tuh kalau ke bawah sini tuh lintang utara, ke atas lintang selatan. Nah, ini tuh kan di sini ada 0. Nah, semakin ke atas itu tuh semakin bertambah 10 derajat. Jadi kayak ini kan 0 derajat. Nah, kalau ke atas tuh 10 derajat, ke atas lagi 20 derajat, sampai seterusnya sampai 90 derajat. Begitupun dengan yang di bawahnya ya untuk garis lintang utara. Jadi di sini bisa 0, di sini bisa 10, selanjutnya sampai 90. Nah, di mana sih busur tersebut tuh? Busur tuh bisa dilihat dari yang warna hijau ini, teman-teman nih, dari ujung sini
Nah, dari ujung sini sampai ujung sini nih teman-teman. Nah, itu bisa dibilang busurnya bumi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Google Earth ini guys. Nah, bisa dilihat nih di Google Earth pun terdapat seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, di situ ada garis titik bumi, yaitu garis khatulistiwa. Di sini garis utamanya guys ya. Nah, setelah itu di atas tuh ada lingkaran kutub, dan ini lingkaran kutub utara dan ini lingkaran balik Antartika gitu. Nah, di sini juga ada garis balik utara, banyak gitu ya guys tuh, banyak keterangannya gitu yang sudah saya jelaskan tadi juga. Nah, yang sudah saya jelaskan ya, kan ini garis titik awalnya nih, berarti makin kesini tuh makin bertambah gitu. Nah, ini ada 5 ES. Nah, kalau N itu bisa disebut dengan north ya. Nah, yang S ini bisa disebut dengan south gitu teman-teman. Jadi setiap makin ke atas itu bertambah, yang ini 5, 15, 25, 30 dan seterusnya, dan di bawahnya juga seperti itu gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk garis bujur tersebut. Kita kepinggirin teman-teman. Nah, di sini ada garis meridian prima ya, yang berada di Inggris, teman-teman. Nah, kalau sih misalkan ke kiri tuh ke barat, kalau ke kanan tuh ke timur, teman-teman. Jadi si meridian ini, nah, ke sini ke barat, ke sini ke timur. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian Indonesia, teman-teman. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, ini tuh bagian dari Indonesia. Nah, kita next ke Indonesia. Nah, di Indonesia tuh ada di 6 LS, 11 LS, dan 95 BT, dan 141 BT. Nah, berarti kalau 6 LS tuh ada di sini ya. Nah, di bawahnya juga di sini berarti. Nah, bisa kayak itu di sini untuk Indonesia tersebut gitu. Nah, setelah kita tadi menjelaskan tentang geografis, di sini saya akan menjelaskan ke sistem koordinat UTM atau Universal Transfer Mercator. Nah, setelah itu kita lanjut ke UTM. Nah, kita tuh langsung ke perangkat, kita pilih. Nah, di sini ada Universal Transfer Mercator. Kita klik OK. Nah, universal. Nah, bisa dilihat ya di ujung kanan bawah tuh, kalau misalkan kita kursornya ada di bumi, bisa kelihatan tuh X dan Y, Z-nya teman-teman. Kalau X-nya tuh ada di 77, kalau Y-nya tuh berada di 2, dan kalau yang Z-nya elevasi itu ada di 1600 tuh, teman-teman. Kita juga bisa dilihat teman-teman dari bumi ini tuh bahwa bumi itu bisa dibagi menjadi 60 bagian. Tuh, kita lihat ya. Nih, ini mulai dari 1 sampai 60, teman-teman. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman gambarannya. Nah, kita langsung ke Indonesia teman-teman. Kita cari aja Indonesia. Nah, bisa dilihat teman-teman kalau Indonesia tuh berada di zona 46 sampai ke 54 Indonesia. Yang sudah saya jelaskan tadi juga kalau zona UTM tuh bisa lebih akurat dan lebih konkret gitu ya teman-teman, untuk koordinat atau untuk pemetaan lainnya, sehingga
sehingga bisa memudahkan kita untuk membaca peta. Nah, ini ya, UTM juga menggunakan satuannya meter gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat nih dari sini, dari X dan Y-nya, X, Y, Z-nya tuh kan, Z-nya tuh ada tulisan elf itu tuh elevasi gitu teman-teman. X, Y, Z-nya juga ada. Nah, yang pertama tuh X, yang kedua Y, yang elf itu Z teman-teman. Nah, mungkin video saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.